yang tegak kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka pemetaan pengelolaan sumber daya atau pemetaan 7 aset. Adapun susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Kata sambutan dari kepala sekolah, 3. Kata sambutan dari pengawas sekolah, 4. Diskusi pengelolaan sumber daya sekolah, yaitu pemetaan 7 aset sekolah dipandu oleh Ibu Pepti. Yang kelima yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara kedua yaitu kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengawas, yang kami hormati rekan-rekan keluarga besar Bapak dan Ibu, dan yang tercinta anak-anak atau perwakilan murid, tokoh masyarakat, wali murid yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita tetap sehat sehingga dapat dipertemukan atau bersilaturahmi di ruangan guru ini dalam rangka sebagaimana disampaikan pembawa acara tadi, yaitu diskusi tentang aset atau sumber daya yang ada di SD 38 Bengkulu Selatan. Bapak Pengawas yang kami hormati, yang pertama dalam kesempatan ini terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah sempat hadir ke sekolah kita ini, SD 38, dalam rangka kegiatan rutin atau kunjungan rutin Bapak Pengawas. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Pengawas hari ini akan terus menambah inspirasi kami selaku pengabdi negara, selaku tenaga pendidik di SD 38 ini. Kemudian berkenaan dengan acara ini nanti, kami mengharapkan dengan Ibu Pipti sebagai guru SD 38 Bengkulu Selatan, yaitu guru penggerak yang nanti akan menyampaikan, silakan sampaikan ataupun pandu diskusi tentang yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, yaitu pengelolaan sumber daya yang ada di SD 38 Bengkulu Selatan ini. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pengawas dan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dan anak-anak perwakilan murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja masuk ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari pengawas sekolah SD Negeri 38 Bengkulu. Ada Bapak Rahman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD 38 Bengkulu Selatan yang saya hormati, tokoh masyarakat, wali murid, dan Bapak dan Ibu guru SD 38 Bengkulu Selatan yang saya hormati, terkhusus guru penggerak bagi Ibu Pepti Wuryani yang akan memandu pelaksanaan diskusi tentang aset sekolah dalam rangka pemetaan aset sekolah yang dilaksanakan sebagai tugas beliau dalam mengikuti guru penggerak pada tahun ini. Kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Nanti akan menambah pengalaman dan modal kita semuanya dalam rangka memajukan pendidikan, terkhusus di sekolah kita secara umum di Bengkulu Selatan dan Indonesia Raya ini. Bapak Ibu, mari kita ikuti acara ini dengan semaksimal mungkin. Mari nanti kita buatkan ide-ide terbaik, pendapat kita, sumbang saran kita dalam rangka kita diskusi pada hari ini. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan secara singkat untuk memulai acara kita pada hari ini. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu masuk ke acara diskusi pengelolaan sumber daya sekolah, langsung dipandu oleh Ibu Pepti Wuryani. Kepada Ibu Pepti kami persilakan. Mohon izin Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah untuk memandu kegiatan kita siang hari ini tentang pemetaan aset yang ada di sekolah kita, khususnya di SD Negeri 38 Bengkulu Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 38 Bengkulu Selatan, yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Yalman MTPD, yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat, wali murid dan komite sekolah, guru-guru dan staf tata usaha yang kami hormati, dan anak-anak yang kami sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, ya, untuk mengikuti kegiatan diskusi kita, di mana kegiatan tersebut adalah pengelolaan sumber daya sekolah yang ada di sekolah kita, yaitu dengan memetakan 7 aset, ya, 7 aset yang ada di sekolah kita. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi mengenai pengolahan sumber daya di sekolah kita. Nah Bapak Ibu, sumber daya sekolah adalah berupa aset yang ada di sekolah kita, di mana aset itu terbagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Nah, jika unsur biotik ini terdiri dari unsur hidup seperti, ya, unsur manusianya, ada kepala sekolah, bapak pengawas, ya, murid, guru,
komite sekolah, tokoh masyarakat, semuanya itu aset sekolah kita. Nah, yang kedua yaitu unsur abiotik, di mana unsur ini adalah unsur tak hidup, berupa sarana dan prasarana dan juga finansial. Itu sebuah aset. Nah, pengolahan sumber daya sekolah kita itu dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis masalah atau juga disebut sebagai pendekatan kekurangan. Nah, pendekatan ini yaitu kita selalu berpikir negatif. Semua yang ada di sekolah kita anggap tidak ada kerja, tidak berjalan. Nah, ini nantinya pendekatan ini kita tidak bisa memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada di sekolah kita. Yang kedua itu pendekatan berbasis aset atau kekuatan, di mana pendekatan ini yaitu kita selalu berpikir positif bahwa segala sesuatu di sekolah kita ini selalu mendukung kegiatan kita untuk mencapai visi dan misi yang ada di sekolah kita. Nah, sehingga permasalahan yang timbul di sekolah kita dapat terselesaikan dengan baik. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ada 7 aset. Ada 7 aset di sekolah kita. Itu yang pertama aset manusia, ya. Aset manusia. Yang kedua aset sosial, 3 politik, 4 modal agama dan budaya, 5 modal fisik, 6 modal lingkungan alam, itu modal finansial. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan berdiskusi apa saja aset-aset yang ada di sekolah dan bagaimana strategi kita memanfaatkannya. Nah, kemarin kami sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu sudah ada, yaitu modal sosial. Namun hasil diskusi ini kami mohon sumbang saran dari Bapak Ibu komite sekolah, siswa, wali murid, dan pengawas serta guru-guru lain untuk mendiskusikan aset yang ada di sekolah kita. Ini masih banyak kurangnya. Nanti kami mohon tambahan, arahan, saran dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama Bapak Ibu modal manusia, di mana aset yang sudah kami sepakati dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin ya Pak ya, mungkin nanti juga kita tambahkan, itu masih ada yang kurang. Yang pertama itu guru. Nah, kita memiliki tenaga pendidikan di sekolah kita sebanyak 32 orang, di mana 27 orang itu memiliki pendidikan S1. Itu dikalkulasikan menjadi 84%. Kepala sekolah 1 orang S2, yaitu Bapak Kepala Sekolah, dikalkulasikan 3%. 1 orang D2 itu 3%, dan 4 orang tamatan SMA itu dikalkulasikan sebesar 10%. Nah, kepala sekolah kita sudah sangat berpengalaman menjadi kepala sekolah selama 17 tahun. Dan kemudian sudah 2 tahun sebagai kepala sekolah penggerak. Kemudian 41% guru kita sudah sertifikasi. Komite sekolah dan alumni selalu aktif ya. Kemudian jumlah siswa kita
sebanyak 385 orang itu memiliki karakteristik siswa yang beragam. Kemudian pengawas sekolah sudah S2 dan juga sudah sertifikasi, sudah lama berpengalaman menjadi pengawas sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Strategi pemanfaatannya yang pertama adalah kepala sekolah yang merupakan seorang kepala sekolah penggerak. Ini memudahkan untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan itu untuk mengembangkan potensi dirinya dengan mengikuti berupa kegiatan pelatihan, diklat, workshop maupun KKG. Kemudian mengembangkan bakat dan minat murid kita melalui ekstrakurikuler maupun lomba-lomba. Dengan yang itu terakhir dengan kolaborasi dengan baik bersama komite, pengawas sekolah, guru-guru, wali murid itu merupakan menjadi sumber informasi bagi kita untuk meningkatkan pengembangan sekolah di sekolah kita. Nah, kemudian ada modal sosial. Kita bekerja MOU dengan puskesmas, dengan sekolah-sekolah yang di sekitar ya, bekerja sama dengan warga sekitar dan juga bekerja sama dengan orang tua. Itu aset yang kita miliki di sosial. Adapun strategi pemanfaatannya itu kita bekerja sama dengan puskesmas untuk menjaga kesehatan peserta didik kita dengan melakukan imunisasi dan lain sebagainya. Yang kedua, menjadi komunikasi dengan orang tua, dengan warga sekolah, bersifat ramah tamah untuk mengembangkan murid baik di sekolah maupun di rumah untuk mendukung kebijakan program sekolah. Itu di aset sosial. Nah, di sini ada juga modal politik. Nah, kita bekerja sama dengan polsek, puskesmas, bekerja sama juga dengan universitas, kemudian bekerja sama dengan TK dan PAUD. Nah ya, juga ada pemberian beasiswa dari dari anggota DPD RI dan juga kita merupakan sekolah penggerak. Ya. Nah, apa strategi pemanfaatannya? Yaitu sebagai sekolah penggerak kita merupakan percontohan di sekolah-sekolah atau di daerah kita. Sekolah kita merupakan sekolah percontohan. Yang kedua, kita bekerja sama dengan puskesmas dan polsek itu di mana kita mendapatkan informasi kesehatan dan keamanan lebih cepat ya. Yang ketiga, banyaknya TK atau PAUD di sekitar kita itu kita lebih mudah merekrut ya siswa baru. Dan terakhir, bantuan anggota dari DPD RI itu membantu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Lanjut, modal agama dan budaya itu ada aset yang sudah kita miliki, masyarakat yang religius dan banyak tokoh agama di sekitar sekolah kita. Ini juga aset. Kemudian kreativitas siswa yang tinggi berupa seni tari dan kepramukaan. Hampir 98% murid kita bersuku Serawai. Nah, hampir juga 99% murid kita beragama Islam. Nah, ini kita manfaatkan, yaitu banyaknya tokoh agama di sekitar dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan
kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Yang kedua, kreativitas siswa dimanfaatkan untuk melestarikan budaya. Nah, kita lihat anak-anak kita mengikuti kegiatan budaya yang ada di daerah kita ya. Nah, kemudian juga kita 99% kita bersuku Serawai. Suku Serawai itu terkenal dengan budaya kita sekundang, setumbuhan, sepakat, dan serasan. Sehingga hal ini dapat kita gunakan dalam pembentukan karakter peserta didik kita. Kemudian banyaknya murid yang menganut agama Islam, maka kita laksanakan infak dan sholat sedekah dan yang lainnya untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ada juga modal fisik, yaitu kita memiliki gedung utama, ruang kelas, UKS, perpustakaan. Sarana yang kita miliki, kita sudah memiliki banyak laptop sebanyak 7 unit, Chromebook 18 buah, ya, komputer, M-Focus, alat-alat kesenian berupa kelintang, dol, rabana, gitar, dan lain sebagainya. Kita juga memiliki arena olahraga, yaitu ada lapangan voli dan juga lapangan takraw. Nah, juga ada WC itu sebanyak 4 unit, drainase air yang bersih, ya, listrik dan internet lancar. Nah, ini ke aset-aset fisik ini kita manfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan intra dan ekstrakurikuler kita agar lebih optimal. Kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Nah, dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan kesiswaan ataupun pengembangan guru. Nah, banyaknya adanya internet tadi kita dapat manfaatkan untuk kegiatan berbasis IT itu agar lebih lancar. Kemudian ada modal lingkungan dan alam. Nah, lokasi kita di pinggir jalan, terletak di tengah-tengah kecamatan, ya. Adanya lingkungan yang asri, ada kebun, wali murid rata-rata petani. Nah, kita manfaatkan dengan untuk memperkaya khazanah siswa agar menjaga lingkungan, ya. Adanya pengelolaan lingkungan sekolah menjadi kebun, yaitu kita memiliki kebun ubi jalar dan juga kebun tanaman obat. Ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kewirausahaan sekolah kita. Nanti kita akan olah untuk meningkatkan kewirausahaan sekolah. Nah, yang terakhir yaitu modal yang kita miliki, aset yang kita miliki yaitu modal finansial. Nah, di sini ada dana BOS, dana kinerja, sewa kantin dan infak guru dan siswa. Nah, ini kita manfaatkan penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan aktivitas siswa, semuanya berpusat pada peserta didik. Yang kedua, uang sewa kantin infak digunakan untuk kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial yang ada di sekolah kita, khususnya di sekolah SD Negeri 38 Bengkulu Selatan. Nah, penyusunan RKAS itu sesuai dengan prioritas. Nah, ini Bapak Ibu aset yang telah kami diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin. Nah, kami mohon hari ini kita sama-sama diskusi
bersama membahas aset, 7 aset yang ada di sekolah kita. Silahkan Bapak Ibu, kita sama-sama melihat masih adakah aset yang belum kita tampilkan di sana nanti sebagai kumpulan Ibu Ate. Ketiga Sari, kami harap ya Bu untuk dicatat saran masukan dari Bapak Ibu. Sekarang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Silakan tokoh masyarakat ataupun wali murid ataupun anak-anak perwakilan murid kalau ada yang ditanyakan, lanjutkan Ibu Titi sebagai pemandu acara. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan kami untuk memandu diskusi kita pada siang hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu untuk sumbang saran atau tambahan dari mungkin ada aset-aset sekolah kita yang belum tercantum di situ. Silakan Bapak Ibu atau anak kita. Ya, silakan. Ya, oke, Ibu Win, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada di modal politik. Setelah saya amati apa yang telah di aset itu tadi, kira-kira itu Bu masih ada yang belum masuk. Seandainya kita tambahkan lagi di dalam modal politik itu bekerja samanya dengan kecamatan, kelurahan, dinas pendidikan, BKD, sekolah-sekolah SMP, karena kita di dalam aset yang lain pernah mengikuti lomba tari andun di kecamatan. Kira-kira kalau itu boleh dimasukkan ke aset modal politik itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Wiwin, sangat bagus sekali ya masukannya. Oke, iya betul sekali. Modal politik di sana kita belum mencantumkan. Ya, kita belum mencantumkan kerjasama dengan dinas pendidikan, kelurahan dan kecamatan. Ya, nanti akan kita tambahkan. Gimana Bapak Ibu? Apakah itu merupakan sebuah aset di sekolah kita? Ya, oke. Nanti kita akan tambahkan. Terima kasih Ibu Iwin. Masih ada lagi Bu? Sudah cukup. Oke Bapak Ibu yang lain silahkan. Masih adakah aset-aset yang ada di sekolah kita yang belum ditambahkan? Ya, silahkan tokoh masyarakat. Bapak John, silahkan Pak untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tokoh masyarakat di lingkungan SD Negeri 3 Belawan ini. Jadi setelah mendengar pembacaan 7 aset yang dibawakan oleh Ibu Duki, ada salah satu yang kalau bisa kita masukkan, itu di modal manusia aset itu saja bisa dimasukkan IT, guru punya IT tinggi atau sudah memahami apa itu teknologi, jadi menggunakan satu aset untuk sekolah kita. Dan juga untuk beberapa aset yang lain, mudah-mudahan yang sudah ada di SD Negeri 38 ini dapat kita jaga dan dapat kita kembangkan lagi di kemudian hari. Karena pada zaman-zaman dahulu punya aset yang alat-alat elektronik
Jadi alat-alat elektronik, Chromebook, terus laptop. Kalau zaman dulu belum ada. Sekarang alhamdulillah sudah kemajuan teknologi ini kita sudah mengenal. Mudah-mudahan nanti di modal manusia itu diharapkan seluruh guru yang ada di SD Negeri 38 ini merupakan satu harapan dari tokoh masyarakat. Gurunya memiliki ilmu di bidang teknologi IT. Itu kalau bisa tolong dimasukkan di aset modal manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak John yang telah memberikan masukannya. Oke, usulan dari Pak John tadi menyatakan bahwa untuk modal manusia itu bahwa kita guru-guru di sekolah kita memiliki IT yang tinggi. Nah, nanti masukan Bapak kita terima ya Bapak Ibu untuk dimasukkan ke modal manusia. Oke, nanti di mana guru-guru yang sudah memiliki IT yang tinggi itu bisa mengimbaskan kepada guru yang lain. Ya, masih ada Bapak Ibu, silakan. Lanjut Pak. Ya, Bapak Ibu guru yang lainnya bagaimana? Bapak pengawas? Ya, silakan. Silakan Pak. Kami berikan kesempatan kepada Bapak. Terima kasih. Kita sudah sama-sama mengikuti dan diskusi kita pada hari ini yang dipimpin oleh Bu Tuti ini tentang aset, ya, tentang aset ini. Dan tadi berbicara masalah aset sosial, ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena aset sosial pelaksanaan sekolah ini akan berjalan lebih baik dan akan lebih baik tentu adalah dari aset sosial dan aset manusianya. Jadi kalau kita lihat tadi di aset manusianya kita sudah cukup baik, ya. Saya lihat sudah cukup baik aset manusia kita karena kepala sekolahnya sudah S2, guru-gurunya sudah mayoritas S1, ya. Di samping itu menurut saya kita sebagai guru ini harus mencerminkan sikap yang teladan yang baik kepada lingkungan dan terutama kepada siswa kita di sekolah ini. Jadi saya mengharapkan nanti di sini aset yang juga terbaik itu merupakan aset teladan bagi guru-guru dan merupakan menjadi aset teladan di sekolah kita untuk kemajuan daripada sekolah kita. Saya rasa itu Bu, yang perlu kami tambahkan dengan Ibu Tuti. Oh, satu lagi, dalam rangka kita melaksanakan ini tentu mungkin masuk kepada aset aset fisik mungkin. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan lagi samping aset manusia dan aset sosial dan aset yang lain tadi juga di sini ada modal fisik. Itu secara administrasi, ya, administrasi ini saya lihat belum ada, di mana kita meletakkan agar pelaksanaan sekolah kita lebih baik itu administrasi tidak bisa kita tinggalkan, baik administrasi sekolah secara umum maupun administrasi guru sebagai guru mata pelajaran maupun guru kelasnya. Mungkin itu sebagai tambahan saya sebagai pengawas Bu. Saya sangat mensupport dan sangat antusias sekali melihat mengikuti ini karena ini harus merupakan suatu kegiatan yang sangat baik dalam rangka kita memetakan aset sekolah kita untuk menjadi lebih baik. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak pengawas yang telah memberikan masukan ya di aset kita. Yang pertama tadi di aset sosial itu Bapak pengawas menambahkan bahwasanya aspek sosial
Alhamdulillah acara diskusi telah selesai. Gimana Bapak Ibu? Sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Pas? Pas. Baiklah, saya selaku pembawa acara mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada